dua. Bahkan saya sempurnakan sampai 85 sampai ke rohnya, sampai ke isiannya. Yas'alunaka 'anir roh. Supaya meresap pada jiwa. Ya, cuman sayang jamaahnya banyak yang tidak paham itu kan. Nah, setelah itu kita ngaji. Nah, itu maksudnya kita ngaji. Sholat. Ya, orang tua dulu kita tuh nggak macam-macam. Yang sholat, sholat ayi sholat. Di mana wae sholat. Ya, ayi di dia, keluar di dia sholat. Tong hilap sholat. Ya, ibu saya kalau dulu nanya di pesantren, saya 6 tahun Pak, ibu saya nengok mungkin 3-4 kali selama 6 tahun. Ya, karena kami keadaan yang memang tidak memiliki kecukupan. Tapi ibu saya pesannya selalu begitu. Emut ke pangeran, emut ke Allah, sholat, sholat pokoknya. Alhamdulillah. Nomor 1 sholatnya. Seakar dengan kata silah. Silah itu artinya terhubung dengan erat, nyambung. Ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah secara erat disebut dengan sholat. Karena itu secara bahasa, secara fikih diartikan doa. Karena saat berdoa, kita tersambung dengan Allah. Semua isi sholat itu doa. Karena saat berdoa tersambung dengan Allah. Nah, itu yang dimaksud Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, ciri berhasilnya Anda terkoneksi dengan Allah, nyambung, ingat Allah. Kalau sudah eling, ingat Allah, tersambung kepada Allah, maka apa yang terjadi? Dijaga oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Quran surah 2 ayat 152. Kalau Anda nyambung ke Allah, Allah juga jaga kita. Anda nyebut, Allah nyebut. Dijaga. Kalau sudah dijaga, semua kegiatannya langsung diinstal oleh Allah, khair dan ma'rufnya. Kalau ingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, kamu berdiri, jalan, duduk sampai tiduran pun dijaga oleh Allah. Ini Anda sholat nih, kita berhasil sholatnya nih, dijaga oleh Allah. Keluar masjid nih, itu nggak mungkin tertukar sendal. Tolong cek nanti ya. Nggak mungkin tertukar, sebab begitu mau dipakai, ingat sama Allah. Ya ingat. Anda nggak mungkin, mohon maaf, terlalu inovatif misalnya. Walaupun sendal mereknya sama, tapi Anda punya feeling mana yang punya Anda, mana punya orang. Ya Allah, ya. Alhamdulillah sendal saya dipakai. Oh, karena berkah sholat subuh di Masjid Kologdam ini kok jadi bagus sendalnya ya? Bukan, itu sendal orang. Lain mana ya teman, batur. Itu. Kalau nyambung tuh paham, duduk kerja, ya. Ya kalau di komputer itu 10.000 ya 10.000 nggak akan ditambahin nolnya. Klik, astagfirullah. Astagfirullah. Ya alhamdulillah tuh. Tapi karena ingat sama Allah. Pak, malu Pak. Ini kan dipakai sholat. Jari dipakai tahiyat. Masa dipakai maksiat? Malu. Malu sama Allah. Apa nggak malu tiap hari sholat? Ngangkat tangan Allahu Akbar. Ngangkat tuh pasrah. Buang urusan dunia. Pasrah sama Allah. Pasrah tangannya maksiat. Kan malu. Apa nggak malu baru celah orang? Celah kan sekarang kadang-kadang nggak pakai lisan, pakai tangan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sekarang tangan sudah bicara. Anda bikin status baru celah orang, terus dipakai sholat. Dengan entengnya mengatakan Allahu Akbar. Alhamdulillah baru mendapatkan kehusyuan dalam sholat. Usul bagaimana tangan baru dipakai maksiat? Tangan dipakai korupsi, terus dipakai sholat dengan bangganya tahiyat. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat begini. Malaikat paling ketawa. Sia. Malaikat. Dipakai, ya Allah, baru maksiat pakai sholat, apa nggak malu? Malu Pak, malu Bu. Ya. Nah itu kalau sudah sholatnya nyambung, terasa nih dipakai, malu pulang sama Allah kalau kotor, bersihkan dulu. Makanya wudhu dulu kita bersihkan. Itu yang indah tuh. Kita kalau ngajinya tuntas tuh indah. Kok bisa wudhu, tapi setelah wudhu doanya doa taubat. Coba lihat deh, wudhu. Setelah wudhu doanya taubat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Sudah syahadat langsung taubat. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang taubat. Kenapa? Karena saat wudhu itu kita berkomitmen pada Allah membersihkan bagian tubuh yang biasa kita gunakan berinteraksi. Ya. Dari mulai yang pokok. Ingat pokok itu ada 6 ya. Rukun wudhu itu 6. Niat, inti basuhan dan usapan 4, kemudian tertib. 6. Yang pokok itu, yang basuhan itu wajah. Kemudian tangan sampai siku. Kepala, bukan rambut. Kepala. Satu lagi, kaki sampai 2 mata kaki. Itu ada di Quran surah 5 Al-Maidah ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, wajah. Wajah itu dari batasan ini ya, yang bagian muka sampai ke sini. Ya, kalau ada jenggot diselai-selai supaya meresap. Kalau tidak ada jenggot tidak usah dipaksakan punya jenggot. Ya, karena sunnah itu merawat bukan menumbuhkan. Ya, jadi jangan salah dapat informasi kemudian pulang dari sini beli arang gini-giniin, yang ada diselai. Nggak ada nggak usah gini. Kemudian ini bagian belakang tuh di sini nih. Ya, izin ya, izin. Bin. Kamu kayak sakaratul maut. Pegang. Ini, maaf ya. Nah ini dilepas. Ini buka gini ya, kurang lebih seperti ini. Ambil airnya, terus tumpahkan. Ghasala itu tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Ambil, tumpahkan ke sini. Bukan diginikan dulu. Kalau diginikan masaha namanya, diusap. Ya, beda. Tumpahkan begini, ambil, tumpahkan di sini. Ini. Nah ini yang jempol ke belakang nih. Ini gini. Ya. Jempol ke belakang, usap ke sini, ke bagian bawah telinga sini. Nah, sini. Kemudian yang telunjuk, ini membersihkan yang mata di sini. Pojok-pojok. Ini kalau wudunya begini, subuh nggak nundutan. Tidak ngantuk. Ya, ini bersihkan sini. Jadi gini, ambil, tumpahkan di sini. Gini, cepatnya begini. Tuh. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tangan sampai siku. Tangan tuh ini. Di bahasa Arab tuh detil. Tangan tuh yang dimaksud tangan, ini jari, sampai ke sini. Ada detilnya. Kalau ini asabi', jari jemari. Ini kaf, telapak. Ini rusghun, pergelangan. Kan? Ini mirfaq, siku. Ini katif sampai ke sini, ke bahu. Nah, dalam fikih kadang didetilkan. Misal kalau sedekap itu kan, itu telapak dengan punggung ketemu begini, atau digenggam seperti ini atau lewat sedikit. Kemudian jemari kalau wudu di selai-selai itu begini, disebutkan asabi'. Nah, kalau wudunya tangan sampai siku, ini tangan sampai siku, ila berarti ujungnya siku. Ya, tidak salah, saya katakan tidak salah kalau mau wudu pun dibuka dari sini dulu pun tidak salah begini, mukallah. Tidak salah. Tapi kalau mau agak detil seperti ini, ambil, tumpahkan ke sini sampai ke siku. Baru balik ke sini, turunkan, bersihkan. Nah, poinnya apa? Poinnya itu sambil ditobati. Karena kita kan ujungnya tobat. Kenapa dari sini ke sini? Ini detilnya. Ini agak detilnya begini. Karena yang sering kita pakai untuk berinteraksi itu bagian ini. Ini intinya. Kan nggak ada orang pakai status pakai ini, pasang status. Nggak ada. Pasti begini. Ya kan? Nambah-nambahin angka kan begini tuh. Ya. Mencelanya pakai ini, nggak pakai ini. Ini ke sini. Untuk detilnya. Ya, kitabnya agak banyak. Kalau cuma yang standar-standar ya kita biasa. Tapi kalau agak banyak, ya kita bisa dapatkan gambaran-gambaran itu. Kemudian wamsahu biru'usikum, detil sekali Quran itu. Begitu ke kepala pakai masaha, bukan ghasala lagi. Kalau ghasala ambil tumpahkan. Kalau masaha ambil cukupnya, tumpahkan dulu baru diusapkan. Masaha itu mengusap. Jadi bukan ambil air tumpahkan di kepala, bukan. Kan usap. Masaha dan detil sekali. Ru'us jama' dari ra'sun, kepala bukan rambut. Bukan rambut, jadi kalau cuma rambut tidak sah wudunya. Ya, kadang-kadang kan kalau karena tidak mau tataan rambut itu jadi berubah, gitu kan? Takut selesai gitu. Nah itu tidak sah, Jadi kepalanya. Nah pakai bak di situ, bak fungsinya apa? Bak itu ada 14 maknanya. Ngaji kitabnya di mana? Mu'dil labib an kutubil arib kata Ibnu Hisham. 14 ini dalam bab wudu ada 3. 1 istighraq, basuh semua, usap ke belakang. Ini. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi ada batas. Misal sampai ubun-ubun di sini batasnya. Yang ketiga, at-tab'id min duni tahdid. Yang penting bagian kepala, tidak dibatasi di mana. Ini untuk ibu. Kalau wudu misalnya, Bu, mohon maaf, nggak di tempat yang tidak bisa buka kerudung misalnya, mohon maaf. Nah, ini tidak harus dibuka jilbab kerudungnya. Ambil bagian airnya itu, usapkan di bagian kepala yang bisa diusap. Itu ya. Ada mahasiswa kita itu dapat menerangkan huruf ba di ayat ini, dia dapat doktor S3. Huruf ba aja. Antum yang belum tuh silahkan, ada A, ada ta, ada tha, ada jim sampai ya. Nah, makasih. Nah, baru kaki sampai kedua mata kaki dan Quran tuh begitu detil. Disebutkan kepala bukan rambut. Karena setiap orang yang punya rambut pasti punya kepala, tapi tidak setiap yang punya kepala punya. Nah, gitu. Ini kepalanya. Oh, jangan kemana-mana mikirnya. Ya. Paham sampai sini?
Tapi poinnya apa? Poinnya membuat kita jadi baik, makanya disebut wudu. Wudu, ya, toharah. Toharah itu membersihkan bagian dalam dan luar. Kalau luarnya saja nadhafah. Jadi orang wudu itu bersih, luarnya bersih dalamnya. Makanya ada yang menyebutkan juga seakar satu nafas dengan dau, artinya cahaya. Cahayanya sangat terang disebut wudu. Nanti umat Nabi itu pulang kepada Allah di hari kiamat, ghurral muhajjalin, memancar cahayanya dari bagian tubuhnya, min atharil wudu, karena bekas wudunya, bukan karena airnya saja, karena sifat wudu itu memberikan perubahan pada perilaku. Seringkali orang tua kita mengatakan begini, ulama kita, jaga wudu, pernah begitu? Semakin biasa wudu, semakin baik orangnya. Kalau nggak percaya silakan, jaga wudu aja, jaga wudu. Ya, jangankan mau marahi orang, mau kentut aja ditahan. Ibadah tuh begitu luar biasa. Semakin tinggi takwanya, semakin meningkat kebaikannya. Setelah itu sholat. Wa yuqimunas. Nah, coba tingkatkan. Karena di situ tulisannya begini. Alif, lam, sod, lam. Alif, lam, sod, lam, waw. Gak apa-apa. Tak marbutah. Patah tegak di sini. Ada 3 jenis. Alif, lam, sod, lam, alif. Begini. Lam, alif, tak marbutah. Ini 1. Ada yang bentuknya jamak tapi terbatas. Salat fardu cuma 5 waktu 17 rakaat. Itu tulisannya begini. Alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta, maftuha. Al-Baqarah 238. Paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawati. Nah bentuknya yang ini. Wassalatil wusta. Tapi kalau yang ini, itu artinya ditambah melebihi yang fardu. Ya, tambahannya sunnah. Jadi kalau pengen jadi manusia unggul, sholatnya pun tingkatkan lebih unggul. Kalau cuma 5 waktu ya itu standar. Tidak unggul pun tetap 5 waktu. Tetap 5 waktu. Kalau pengen unggul naikin, tambah sunnahnya. Latihan rawatib. 12 rakaat dulu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kan? Tambah tahajud. Jangan tinggi-tinggi dulu. Ambil rumusannya, 2 rakaat dulu aja. Enggak usah langsung, saya ingin meningkat jadi 11. Baru 2 rakaat tidur. Tuh kan? Nah, 2 dulu. Lalu tutup witir 1. 2 pun kalau baru mulai jangan panjang-panjang. Simpel aja. Ya ambil 3 surat paling favorit lah bagi umat Islam di muka bumi gitu ya. 3 surat terakhir lah. Ya, 1 Al-Falaq, 2 An-Nas, witirnya Al-Ikhlas. Ya kan? Kok cuma sedikit, yang penting ikhlas. Itu dulu, nanti kalau sudah bosen naikin lagi besoknya 5, 4 rakaat tambah witir 1. Ad-Duha, Al-Insyirah, tetap surat andalan setelahnya Al-Falaq, An-Nas. Lalu Al-Ikhlas. Nanti enak lagi 7 terus sampai 11. Itu standar. Kalau sudah nyaman silakan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tahu subuh mau datang tutup witir 1 rakaat. Itu dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul laili mathna mathna fa idza khasya ahadakumul fajr falyutir rakaatan wahidah. Kurang lebih gambaran demikian. Jadi saya ijazahkan coba 40 rakaat. 40 rakaat dulu. Ya, ini dari ulama terhubung juga ijazah ini. 40 itu 17 salat fardu. 17 rakaat. Ya. Sehari baca Al-Fatihah itu berapa? 15 atau 16? 17. Kalau 15 duhurnya 2 rakaat. Nah, kalau 16 subuhnya cuma 1. Ya. 17 rakaat itu yang fardu. Tambah 12 yang rawatib. Rawatib itu nempel ke sholat fardu. Jadi nggak sulit cari waktunya. Nempel. Kalau mau motivasi kerjakan rawatib, kerjakan jamaah. Karena kalau sendirian bawaannya pengen langsung. Ya, tapi kalau berjamaah itu kan nunggu orang. Ya, nah, ada triggernya di situ. Yang ketiga tahajud, ambil yang 11 dulu. Ya, kalau mampu ke 11. Jadi 29 tambah 11 40. 17 sholat fardu, 12 rawatib, ya, 29 tambah 11 yang malam tahajud, jadi berapa? 40. Nah, coba konsisten dulu di 40 ini. Latih selama sebulan. Demi Allah saya katakan insya Allah kalau dilatih ini konsisten, itu merubah kita menjadi lebih baik. Ya, tapi ini nanti tidak mudah. Harus mengalahkan berbagai hal. Cuman kita bismillah aja lakukan. Lillah. Ya, yang paling tinggi itu begini. Mudah-mudahan kalaupun saya wafat husnul khatimah. Ya, gitu ya. Jadi untuk menjadi konsisten itu tidak mudah. Nanti kalau kita urut lagi ada 9 langkah. Ya, 9 langkah menuju itu, Pak Kasdam. Boleh dicatat konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10.
Nah, nanti ada turunannya lagi. Ya, nah itu sholat dulu lah, sholat. Nanti di atas sholat naik lagi kalau sudah enak itu Quran sehari 1 halaman. Itu merubah diri. Kalau nggak percaya silakan ya, coba hari ini baca 1 ayat misalnya. Tapi jangan yang pendek-pendek, udah saya kan tidak. Ayat yang betul. Nanti misal 1 halaman, besok tambah 2 halaman. Nanti Anda lihat perbedaan keberkahannya. Anda sekarang cuma baca sehalaman, besok 2 halaman. Perhatikan perbedaan hari ini dan besok. Kalau nggak percaya silakan. Nanti besoknya lagi 3 halaman. Perhatikan perbedaan yang 3 halaman dengan 2 halaman. Ada bedanya. Tapi detil Anda ikuti itu. Pasti ada perubahan. Setelah itu, nanti gabungkan di puasa. Karena puasa itu menggabungkan semuanya. Orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnah pun diburu. Saat Ramadan kemarin, ibu kan pasang sejadah ngaplin di masjid kan untuk tarawih. Sedangkan tarawih itu sifatnya sunnah. Ya kan? Jarang ada ibu-ibu pasang sejadah malam untuk isya. Tarawih. Dikejar-kejar yang sunnah. Ya, mohon maaf untuk infak. Jangankan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan dicatat. Berapa du'afanya di sini? Berapa yatimnya? Kalau tidak puasa belum tentu. Ya. Dan hebatnya apa? Sholat dikumpulkan di situ, baca Quran dibaca di situ, infak hadir di situ, dan yang paling dahsyat itu langsung perubahannya terasa. Orang puasa seketika bisa menahan nafsunya untuk tidak berbuat maksiat. Itu hebatnya. Ada orang marahnya luar biasa, Pak Asep itu, beliau di ketua BMP, itu pemarah Pak. Tiap hari kayaknya nggak lengkap kalau nggak marah. Sampai istrinya pun paham. Jadi kalau nggak marah aneh istrinya itu. Ya. Satu kali di hari, Pak Tatang nih, beliau pembina di WMP. Jadi begitu lewat sama istrinya Pak, puasa. Buka jam 6 lah, ilustrasinya kurang lebih jam 6 kurang seperempat lewat, ada yang provokasi tetangganya. Tapi diem aja ini si bapak ini. Si Bute bingung. Tumben Kang nggak marah katanya. Itu dijawab, nanti habis maghrib. Nanti habis maghrib. Bisa ditunda atau habis maghrib. Habis maghrib lupa udah. Kan sayang kalau marah habis pahalanya. Ya? Nah jadi kesimpulannya teman-teman. Kalau pengen unggul, takwa. Implementasikan dalam kehidupan kita. Tingkatkan ibadah. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Implementasi sila pertama Pancasila. Ya, alhamdulillah udah dipagari dari semua kita itu. Hidupkan masjid-masjid. Saya pun nanti kalau ke Bandung kan kita punya jadwal biasanya bulanan. Ini sedang ditata lagi. Mohon izin. Nanti saya bagi 3 tuh. Ya bagi 3. Jadi 3 itu ada yang untuk akhwat, yang perempuan, nanti sab muslimah itu bagiannya. Nanti gabung majlis ta'lim di situ. Kemudian nanti ada yang umum, ya umum itu maksudnya kajian yang terbuka, yang tematik. Nanti ada 1 saf di situ ya teman-teman. Nanti yang ketiga yang santai, yang kita tanya jawab. Biasanya kan saya suka tanya jawab tuh di akhir-akhir ujungnya. Supaya nanti yang bertanya dikumpulkan di sesi itu. Yaitu kita agak santai. Nah saya ingin gabungkan. Itu dalam konteks sinergitas. Ya, semalam saya telepon Pak Gub juga, PJ, saya bilang, Pak gimana kalau kita ngumpul bareng-bareng, ada umaroknya, ada ulamanya. Jadi sekarang di Kodiklat ya, kalau Kodam besok mungkin di Kodam 3 kan mau milad juga, nanti mungkin di Polda, nanti di masjidnya Pemprov ya kumpul. Maksudnya gubernurnya ada, ya Pangdamnya ada, Kapoldanya ada, kita ada. Jadi saat bersamaan kita ngaji. Jadi kalau mau tanya ayat ke saya, kalau mau tanya anggaran ke Pak Gubernur gitu kan.